Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya, Afiatun Imtihanah. Dan pada video kali ini, saya bersama teman saya, Asyifa Nur Awaliyah, akan membahas mengenai penyusunan alat penilaian dan penilaian proses. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Kusuma Ningtyas Pramita, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Perencanaan Pembelajaran, dan teman-teman serta penonton yang berbahagia. Langsung saja mengenai penyusunan alat penilaian dan penilaian proses. Yang pertama yaitu ada pengertian penilaian dan penilaian proses. Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes atau non-tes. Sedangkan untuk penilaian proses, yaitu dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian proses sendiri merupakan penilaian yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Yang kedua ada jenis, bentuk, dan ragam penilaian. Untuk jenis dan bentuk penilaian itu ada 10. Yang pertama itu ada penilaian otentik, lalu ada penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, UTS, UAS, UTK, UMTK, UN, US maupun UM. Lalu untuk ragam penilaian sendiri itu ada 4 macam. Ragam yang pertama yaitu penilaian diagnostik, yang kedua penilaian sumatif, yang ketiga penilaian formatif, dan yang keempat penilaian penempatan. Selanjutnya adalah instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah serangkaian alat ukur dalam arti penelitian yang kerap kali dipergunakan dalam proses pengumpulan data, sehingga hal ini berperan penting sebagai landasan analisis dan interpretasi untuk pengambilan keputusan. Lalu jenis-jenis instrumen penilaian itu ada 2. Yang pertama, tes sebagai instrumen penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulis, dan dalam bentuk perbuatan. Yang kedua, non-tes sebagai instrumen. Non-tes sebagai instrumen itu ada beberapa macam. Yang pertama ada penilaian, lalu ada pengamatan atau observation, lalu ada wawancara, kuesioner maupun angket. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik dari penilaian proses. Karakteristik dari penilaian proses ini ada 5. Yang pertama belajar tuntas, yang kedua otentik, yang ketiga berkesinambungan, yang keempat menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Metode atau teknik penilaian dapat digunakan. Yang kelima, berdasarkan acuan kriteria ketuntasan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, untuk karakteristik penilaian proses sendiri ini nantinya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya, Asyifa Nur Awaliyah, dan saya harap teman-teman semua untuk menyimaknya. Silahkan disimak. Karakteristik penilaian proses. Yang pertama adalah belajar tuntas. Ketuntasan belajar merupakan capaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Ketuntasan belajar meliputi ketuntasan aspek afektif atau sikap yang terdiri dari KI1 yakni sikap spiritual, KI2 yakni sikap sosial. Selanjutnya adalah ketuntasan aspek kognitif atau pengetahuan,
atau KI 3. Dan yang terakhir adalah ketuntasan aspek psikomotor atau keterampilan atau KI 4. Selanjutnya adalah otentik, artinya penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi secara holistik meliputi aspek afektif, kognitif, psikomotor dengan seapa adanya atau sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Selanjutnya adalah berkesinambungan, artinya penilaian dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah supaya guru mendapatkan gambaran secara utuh tentang perkembangan peserta didik. Selanjutnya adalah menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Artinya, baik itu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai. Misalkan ada yang menggunakan tes tertulis, ada juga yang menggunakan tes lisan, ada yang menggunakan project atau produk, ada juga yang menggunakan portofolio, observasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah berdasarkan acuan kriteria, artinya kemampuan peserta didik itu tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap ketuntasan yang ditetapkan. Nah, kriteria ketuntasan ini ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan karakteristik peserta didik, kondisi satuan pendidikan, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Poin berikutnya adalah tahap penyusunan penilaian proses. Yang pertama adalah menetapkan rencana dan tujuan penilaian. Nah, tujuan penilaian itu kan sudah ditetapkan berdasarkan RPP yang telah disusun Bapak dan Ibu guru. Jadi, pastinya pada setiap kompetensi dasar itu kan sudah ditetapkan indikator-indikator capaian-capaian apa yang harus dicapai oleh siswa, baik itu dari bidang kognitif, bidang afektif, maupun bidang psikomotor. Selanjutnya adalah menentukan teknik penilaian yang tepat. Jadi berdasarkan indikator-indikator yang ada pada kompetensi dasar, Bapak dan Ibu guru itu bisa menentukan teknik penilaian yang tepat. Misalkan bisa menggunakan tes tertulis, tes lisan, project, portofolio, atau mungkin observasi, atau mungkin juga bisa penilaian antar teman. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan proses penilaian. Jadi setelah menentukan tujuan dan tekniknya, selanjutnya guru itu melaksanakan proses penilaian. Jadi tentunya dalam mengumpulkan nilai, Bapak dan Ibu guru itu kan perlu terlebih dahulu menyusun kisi-kisi soal, terutama itu kaitannya dengan pembelajaran kognitif ya, misalkan tes tertulis atau tes lisan. Untuk pembelajaran lain atau pembelajaran afektif dan psikomotor, tentunya guru juga bisa mempersiapkan kira-kiranya apa yang akan menjadi pertimbangan, apa yang akan dinilai dari peserta didik. Tahap selanjutnya adalah menganalisis penilaian. Jadi, setelah melakukan penilaian dan memperoleh data-data, guru itu selanjutnya menganalisis penilaian. Nah, pada tahap ini dilakukan proses penafsiran atau interpretasi dari penilaian yang telah berhasil Bapak dan Ibu guru kumpulkan. Jadi nantinya di sini Bapak dan Ibu guru itu tahu bagaimana tingkat pemahaman siswa, bagaimana tingkat keberhasilan pembelajaran, apakah tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai atau belum. Nah, pada tahap ini Bapak dan Ibu guru itu akan tahu. Tahap yang terakhir adalah penyesuaian penilaian. Jadi setelah menginterpretasi, akhirnya kita kan tahu nih hasil pembelajaran kita itu berhasil atau gagal. Nah, proses penilaian dikatakan gagal ketika hasilnya itu tidak mengarah atau belum bisa mencapai tujuan pembelajaran. Maka dari itu perlu dilakukan penyesuaian atau perbaikan metode, cara mengajar, dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, jika penilaian itu sudah mencapai tujuan pembelajaran, maka yang harus guru lakukan adalah mempertahankan dan bila perlu adalah meningkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah pengembangan penilaian proses pembelajaran. Yang pertama adalah perencanaan evaluasi. Jadi perencanaan evaluasi itu adalah proses awal yang dipersiapkan untuk mengumpulkan informasi yang tersedia seperti misalkan mempersiapkan rubrik penilaian sikap,
atau mungkin menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum melakukan tes lisan, atau mungkin menulis indikator-indikator yang akan diobservasi daripada siswa. Selanjutnya adalah pelaksanaan evaluasi. Nah, pelaksanaan evaluasi itu artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi sebelumnya. Misalkan, kita sudah merencanakan akan melakukan evaluasi dengan cara non-tes. Misalkan dengan wawancara, dengan observasi, atau metode lain, maka kita sudah mempersiapkan segalanya atau sarana dan prasarananya. Atau misalkan kita menggunakan metode tes nih, maka kita sudah menyiapkan papernya, pensilnya, atau mungkin LCD-nya dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya adalah monitoring pelaksanaan evaluasi. Monitoring itu kan sama dengan mengontrol. Dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi itu sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau belum. Jadi, nantinya guru itu tahu apakah pelaksanaan penilaian ini itu sudah sesuai dengan perencanaan, sudah relevan atau belum. Apabila sudah relevan, tinggal dilanjutkan. Apabila belum relevan, maka perlu disesuaikan. Selanjutnya adalah pengolahan data. Mengolah data berarti mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Jadi, tugas guru adalah mengolah data secara keseluruhan dan melakukan interpretasi terhadap hasil pengolahan data menjadi statement tentang perkembangan siswa. Tahap selanjutnya adalah pelaporan hasil evaluasi. Setelah data diolah dan diinterpretasi, tugas guru adalah melaporkan atau mengomunikasikan hasil belajar siswa baik kepada sekolah maupun kepada orang tua dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerja yang sama dan harmonis. Tahap yang terakhir adalah penggunaan hasil evaluasi. Nah, lapor yang sudah disediakan itu kan dimaksudkan untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, setelah dibuat laporan itu, nantinya laporan itu bisa berguna untuk berbagai hal. Salah satunya adalah pertanggungjawaban, seleksi, diagnosis, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk kesimpulan pada materi hari ini yaitu penilaian memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran, antara lain grading, alat seleksi, bimbingan, alat diagnosis, alat prediksi. Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer atau saling melengkapi sesuai dengan kompetensi yang dinilai, antara lain tes, observasi, penugasan, portofolio, project, produk, inventory, jurnal, penilaian diri, penilaian antar teman, dan kombinasi berbagai teknik yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya dan teman saya paparkan mengenai penyusunan alat penilaian dan penilaian proses hari ini. Saya harap materi kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih kepada Ibu Kusuma Ningtyas Pramita selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Perencanaan Pembelajaran serta penonton semua. Dan terima kasih kepada penonton yang telah menyempatkan untuk menonton video saya kali ini. Saya Afiatul Imtihanah dan teman saya Asyifa Nur Awaliyah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.